Shalom dan selamat malam jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat berjumpa kembali di ibadah keluarga online. Sesuai jadwal, hari ini kita akan beribadah bersama keluarga Bapak Yohanes Sapan sektor 1, keluarga Bapak Nathaniel sektor 2, dan keluarga Bapak Dotrandus Edi Manga sektor 3. Kita akan memulai ibadah kita dan mari kita persiapkan hati kita untuk menghadap Tuhan. Mari kita berhimpun semua menghadap Tuhan dan jemaat Tuhan mari berdiri, berhimpun semua. Berhimpun semua menghadap Tuhan dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Hormati namanya serta kenangkan. Hormati namanya serta kenangkan. Mujizat yang sudah dibuatnya. Hendaklah terus syukurmu kau nyatakan di jalan hidupmu seluruhnya. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus, serta pertolongan Roh Kudus akan menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk. Mari kita bermazmur bersama-sama melalui Mazmur responsorial pasal 86 ayat 1-10. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan, jawablah aku. Sebab sengsara dan miskin aku, Peliharalah nyawaku, sebab aku orang yang kau kasihi. selamatkanlah hambamu yang percaya kepadamu. Engkau adalah Allahku, kasihanilah aku ya Tuhan. Sebab kepadamulah aku berseru sepanjang hari, Buatlah jiwa hambamu bersukacita. sebab kepadamulah ya Tuhan kuangkat jiwaku. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni. Dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Pasanglah telinga kepada doaku ya Tuhan. Dan perhatikanlah suara permohonanku, Pada hari kesesakanku aku berseru kepadamu. sebab Engkau menjawab aku. Tidak ada seperti Engkau di antara para Allah ya Tuhan. Dan tidak ada seperti apa yang Kau buat, Segala bangsa yang Kau jadikan akan datang. sujud menyembah di hadapan-Mu ya Tuhan, dan akan memuliakan nama-Mu. Sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban. Engkau sendiri saja Allah. Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku,
firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Ia mati bagiku, dosaku dihapusnya, sorga pun terbukalah. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Kita akan membaca bahagian firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita siapkan hati kita memohon kekuatan Roh Kudus kepada Bapa di sorga. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk segala kasih dan kebaikan-Mu yang terus kami alami sepanjang hidup yang Tuhan anugerahkan. Walau kami terpisah satu dengan yang lain, tidak merintangi kami untuk bersama-sama memuliakan Engkau. Bersama dengan keluarga Bapak Yohanes Sapan, keluarga Bapak Nathaniel, dan keluarga Bapak Dr. Andus Edi Mangga. Kami sangat rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu tercurah atas kami, sehingga kami mengerti firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan terambil dari kitab Ulangan pada pasal yang ke-31, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6. Ulangan 31 ayat pertama hingga ayat yang ke-6. Firman-Nya demikian. Kemudian pergilah Musa, lalu mengatakan segala perkataan ini kepada seluruh orang Israel. Berkatalah ia kepada mereka, Aku sekarang berumur 120 tahun. Aku tidak dapat giat lagi. Dan Tuhan telah berfirman kepadaku, Sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Tuhan Allahmu, Dialah yang akan menyeberang di depanmu. Dialah yang akan memunahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu, sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka. Yosua, Dialah yang akan menyeberang di depanmu seperti yang difirmankan Tuhan. Dan Tuhan akan melakukan terhadap mereka seperti yang dilakukannya terhadap Sihon dan Og, raja-raja orang Amori yang telah dipunahkannya itu, dan terhadap negeri mereka. Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu, dan haruslah kamu melakukan kepada mereka tepat seperti perintah yang kusampaikan kepadamu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Demikian sabda Tuhan, terpujilah namanya, haleluya, amin. Tema perenungan kita masih di sekitar tema mingguan, jangan kamu takut, jangan gemetar. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, selamat malam dan salam sejahtera bagi kamu sekalian. Terlebih khusus kepada keluarga yang mendapatkan jadwal pelayanan live streaming untuk ibadah keluarga, yakni keluarga Bapak Yohanes Sapan,
keluarga Bapak Nathaniel, dan juga keluarga Bapak Edi Mangga. Rasa takut saudara-saudara adalah hal yang manusiawi. Artinya semua orang pasti akan merasakan dan mengalaminya. Bahkan Alkitab menyatakan bahwa rasa takut itu menjadi sesuatu yang diwariskan sejak kejatuhan manusia ke dalam dosa. Sebagaimana yang dicatat di dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-10. Ketika Allah memanggil Adam, maka Adam pun menjawab seperti ini. Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut. Sekali lagi, Adam mengatakan, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut. Rasa takut ini saudara-saudara tidak pernah diberitahukan kepada Tuhan. Dan Tuhan juga tidak pernah menyatakan rasa takut itu kepada manusia. Nanti setelah manusia itu jatuh, rasa takut lahir dari diri manusia sendiri. Bukan karena Tuhan. Justru Tuhan datang mencari Adam. Adam, Adam, di mana engkau? Tetapi Adam lari bersembunyi di antara sela-sela pepohonan. Dan ia mengatakan, ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut. Karena apa? Karena aku telanjang. Adam telanjang, Hawa telanjang. Apa yang membuat mereka telanjang? Mereka telah melanggar perintah Tuhan. Pelanggaran telah menelanjangi hidup mereka. Sebab itu mereka bersembunyi. Mereka lari dari hadapan Tuhan. Tetapi kemanapun kita pergi saudara-saudara, kita tidak akan pernah menghindar Tuhan datang dari sorga untuk mencari kita. Kemanapun kita bersembunyi, kita tidak bisa menghindari kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Daud mengatakan hal seperti ini. Ketika aku meletakkan tempat tidurku di dalam dunia orang mati, ternyata di sana engkau juga ada. Jadi tidak ada tempat dalam bumi ini, dunia ini, di mana kita bisa lari dari hadapan Tuhan. Tuhan mencari kita. Tuhan menjumpai kita. Tetapi dosa melahirkan rasa takut, rasa ngeri untuk menyambut kehadiran Tuhan. Jadi saudara-saudara, rasa takut berawal dari kejatuhan manusia. Dan sejak itu hidup manusia ada di bawah bayang-bayang ketakutan. Tentu kadar ketakutan masing-masing orang berbeda. Dan untuk mengatasi rasa takut itu sendiri, masing-masing orang punya cara. Tetapi apapun cara manusia untuk mengatasi rasa takutnya, tidak akan pernah ia capai. Manusia tidak akan pernah mampu untuk menyelesaikan masalah yang terjadi pada dirinya, yakni rasa takut. Dengan kekuatannya, dengan status sosialnya, dengan hartanya, dengan jabatannya, dengan hikmatnya, dengan kepandaiannya. Rasa takut tidak akan pernah hilang dari hidup manusia. Karena itu saudara-saudara, ketakutan hanya mungkin diatasi. Oleh siapa? Oleh Tuhan. Ini hal yang paling penting. Ketakutan hanya bisa diatasi oleh Dia yang berkuasa atas segala-galanya. Ketakutan hanya mungkin diatasi dengan iman kepada Dia yang adalah sumber damai sejahtera. Kita cari damai. Kita cari ketenangan. Dan Daud mengatakan di dalam Mazmur 62, hanya dekat Tuhan saja aku merasa damai, aku merasa tenang.
Ia menggambarkan Tuhan sebagai kota yang berkubu, gunung batu, tempat perteduhan. Sehingga bersama dengan Tuhan, hatinya menjadi tenang, hatinya menjadi damai. Artinya apa saudara-saudara? Sekali lagi, tak ada tempat di mana manusia bisa menghindar dari ketakutan selain datang kepada Tuhan dan Tuhan menyelesaikan ketakutan itu sendiri. Ketika para murid sedang menghadapi badai dan gelombang, mereka berupaya dengan kekuatannya. Mereka adalah orang-orang yang mengenal tempat di mana badai itu terjadi. Mereka adalah orang-orang yang tahu bagaimana caranya untuk lepas dari persoalan itu. Tetapi ada badai yang tidak bisa kita hindari dan tidak bisa kita selesaikan. Hanya Tuhan yang dapat menyelesaikannya. Dan karena itu Tuhan datang dan berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Matius 14 ayat 27. Konteks bacaan kita adalah saat di mana Musa memohon pamit kepada bangsa Israel karena Tuhan tidak mengizinkan dia untuk menyeberang Sungai Yordan dan masuk ke tanah Kanaan. Peristiwa ini terjadi di dataran Moab. Sebelum ia naik ke Gunung Nebo, ia mengambil kesempatan yang terbaik untuk mengingatkan bangsa itu. Memberi motivasi kepada bangsa itu. Sebab Musa sadar bahwa dirinya telah menjadi idola bagi bangsa itu. Kehadirannya membuat bangsa itu menjadi tenang, menjadi damai. Karena memang kehadiran Musa dipandang oleh umat Israel serasa kehadiran Tuhan. Sekarang Musa tidak diizinkan untuk masuk. Tentu hal ini akan melahirkan ketakutan dan kekhawatiran. Mampukah, bisakah, dapatkah kita mengalahkan bangsa-bangsa yang menghuni tanah itu, merebutnya dan menjadikan tanah kediaman kita? Sebagaimana yang dijanjikan Tuhan. Sekali lagi Musa datang mengingatkan bangsa itu. Bukan karena dirinya hebat. Bukan karena dirinya kuat. Ia menyebut usianya 120 tahun dan cukup Tuhan berikan kepadanya waktu yang panjang untuk menuntun bangsa itu sampai ke pintu gerbang tanah perjanjian. Saatnya mereka harus melangkah. Saatnya mereka harus mandiri. Dan untuk menjalani kehidupan di tanah perjanjian, mereka harus mengandalkan Tuhan. Dan itu sudah mereka saksikan sepanjang perjalanan padang gurun. Bagaimana tangan Tuhan menopang mereka, menyertai mereka, menyelamatkan mereka. Memang tidak mudah untuk masuk ke sana. Sebab negeri itu adalah negeri yang berpenghuni dengan penduduk yang perawakannya lebih besar daripada diri mereka. Di samping itu, negeri itu dikelilingi oleh kubu yang kokoh, benteng yang kuat. Adalah impossible, mustahil untuk masuk dan menaklukkannya. Tetapi bagi Tuhan, tak ada yang mustahil. Karena itu umat diminta untuk mengikuti apa yang Tuhan perintahkan kepada mereka. Umat diajak untuk berjalan dalam iman. Umat diajak untuk percaya sepenuhnya dengan rencana dan cara Tuhan bekerja. Ikuti aja, percaya aja. Jangan takut, jangan bimbang. Kamu akan dituntunnya tiba dengan selamat. Firman ini saudara-saudara, sangat tepat untuk mengingatkan kita di tengah-tengah situasi dan kondisi kehidupan yang sulit sekarang ini. Firman ini meminta kita untuk mengatasi rasa takut dalam kebergantungan penuh kepada Tuhan. Kondisi sekarang melahirkan ketakutan dan kekhawatiran dalam setiap anak-anak Tuhan.
dan semua orang yang menghuni bumi ini. Firman ini mengajak kita semua untuk percaya bahwa kita tidak melangkah sendiri. Kita tidak berjalan sendiri. Ada Tuhan menyertai kita, ada Tuhan mendampingi kita. Seberat dan sebesar apapun tantangan dan persoalan yang melahirkan ketakutan dan kekhawatiran, ketika kita meletakkan seluruh kehidupan kita hanya di bawah kekuasaannya, yakin dan percaya saudara-saudara, tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ketika Ia menuntun bangsa itu untuk menaklukkan Yeriko, demikian jugalah Tuhan akan menyertai kita untuk menaklukkan segala ketakutan dan kekhawatiran yang sedang menghadang langkah kita. Percaya, itu yang diharapkan dari saudara dan saya. Sebagaimana yang dikatakan di dalam ayat yang ke-6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab apa? Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jangan kamu takut dan gemetar. Tuhan kita adalah El Shaddai. Terpuji namanya. Haleluya. Amin. Mari kita angkat pujian, dan bagi keluarga yang mendapat pelayanan, persilakan untuk menyatakan tanda syukurnya. Kidung Jemaat 289 adalah kidung pengagungan untuk segala tanda syukur kita kepada Tuhan. Tuhan pencipta semesta. Tuhan pencipta semesta, Kau layak Maha Mulia. Sungguh besar karunia yang Kau beri. Pemberian kami selamanya dari tangan-Mu asalnya, yang Kau terima itulah yang Kau beri. Mari saudara-saudara kita satu dalam syafaat dan kita dukung bersama keluarga Bapak Edi Mangga, keluarga Bapak Nathaniel, dan keluarga Bapak Yohanes Sapan. Mari kita berdoa. Segala puji bagi-Mu ya Allah Bapa kami di sorga, untuk kasih dan kebaikan-Mu yang terus kami alami dalam menjalani kehidupan ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang meneguhkan iman dan pengharapan kami. Memang ketakutan adalah hal yang manusiawi. Semua orang pasti merasakan dan mengalaminya. Kami tak akan mampu untuk mengatasi persoalan itu Tuhan, jikalau kami mengandalkan hikmat kami, kekuatan kami, dan segala sesuatu yang melekat pada diri kami. Ketakutan akan terus mewarnai langkah kami. Tetapi ketika kami mengandalkan Tuhan, rasa takut akan sirna. Karena Tuhanlah yang akan membentengi kami dan meluputkan kami dari segala hal yang mengancam kehidupan. Kiranya firman ini akan meneguhkan kehidupan dan iman saudara-saudara kami yang boleh menerima pelayanan live streaming lewat ibadah keluarga. Dan karena itu kami berdoa buat keluarga Bapak Dr. Andus Edi Mangga. Tuhan, Engkau mengerti akan harapan orang tua kekasih kami Bapak Edi Mangga bersama dengan istri kekasih di dalam menikmati hari-hari tuanya.
Di tengah-tengah kondisi yang sangat mencekam sekarang ini, kami berharap bahwa Tuhan yang akan memberkati kehidupan mereka berdua. Tuhan akan memberikan kekuatan dan kesehatan yang bersahabat kepada mereka. Tuhan menjauhkan hidup mereka dari segala hal yang akan membuat mereka takut dan khawatir. Biarlah ya Tuhan, dengan firman-Mu, mereka dapat bersuka cita bahwa ada Tuhan berjalan bersama dengan mereka, menikmati masa tua anugerah-Mu. Mungkinkanlah kepada kedua orang tua kekasih kami untuk mengalami kebahagiaannya, menyaksikan sukacita dan kebahagiaan dari anak-anak dan cucu-cucunya. Ya Tuhan, kami bersyukur bahwa Tuhan menyatakan kasih dan rahmat pada hari kemarin buat anak dan cucu kekasih kami Putri Ute yang Tuhan tambahkan usianya setahun lagi. Dahsyat kuasa-Mu Tuhan. Karena itu, pertambahan usia melahirkan sukacita bagi anak kekasih bersama dengan opa oma, bersama dengan ayah dan ibu, beserta segenap kaum keluarga. Kiranya pertambahan usia ini akan semakin menuntun anak dan cucu kekasih kami Putri untuk mengamini dan mengimani bahwa Engkau adalah Allah yang dahsyat, Engkau adalah Allah yang baik, Engkau tidak akan pernah membiarkan dia untuk berjalan sendiri. Ya Tuhan, kasih dan kebaikan-Mu telah dinyatakan sepanjang penyelesaian pendidikannya. Dan kami yakin dan percaya, semua perjuangan itu tidak akan pernah sia-sia. Walau sekarang, ia harus tinggal bersama dengan orang tua dan opa oma. Namun kami yakin dan percaya ke depan, Tuhan akan mewujudkan harapannya untuk menunaikan panggilannya, tugas dan pekerjaan, sebagaimana ilmu yang Tuhan sudah karuniakan kepadanya. Berkati kedua orang tua, Papa Mama Arpen, di dalam menikmati sukacita karena pertambahan usia dari anak kekasih Putri bersama dengan kedua orang tua kekasih kami, Bapak Edi Mangga bersama dengan istri. Diberkatilah kiranya semua anak-anak cucu yang Tuhan telah hadirkan dalam kehidupan orang tua kekasih kami. Biarlah rahmat-Mu akan selalu ada sejauh hidup yang Tuhan anugerahkan kepada mereka. Pekerjaan mereka, usaha mereka dirahmati dan diberkati oleh Tuhan, dan selamatkan mereka dari segala mara dan bahaya. Hamba berdoa untuk keluarga Bapak Nathaniel. Tuhan, Engkau tahu segala harapan dan kerinduan Bapak Nathaniel bersama dengan istri dalam situasi dan kondisi yang sangat sulit sekarang ini untuk mengelola usaha apa yang sepatutnya mereka kerjakan demi kelangsungan kehidupan keluarga. Tapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan mereka. Karena itu diberkatilah Bapak Nathaniel bersama dengan ibu di dalam mengangkat seluruh tugas dan pekerjaan, di dalam segala harapan, rencana dan usaha mereka. Diberkatilah dengan segala yang mereka perlukan, sehingga mereka boleh menerima yang terbaik daripada-Mu dan Tuhan dimuliakan. Karuniakan hikmat dan kearifan untuk menunaikan tugas dan pekerjaan mereka selaku orang tua di dalam menuntun dan mengarahkan serta memelihara anak-anak yang sedang dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Kami berdoa buat anak kekasih Lionel yang dalam pendidikannya. Tuhan terus berkati dan lapangkan jalan untuk meraih masa depannya. Pun demikian, Leticia yang dalam pertumbuhannya, Tuhan memberkati, Tuhan menjaga, Tuhan melindungi, supaya anak kekasih kami boleh menikmati pertumbuhan dan perkembangannya dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa untuk orang tua mereka yang ada di Mamasa, bahkan seluruh kaum keluarga dimanapun mereka berada. Kiranya kasih dan rahmat-Mu akan melingkupi mereka di tengah-tengah situasi dan kondisi dunia sekarang ini.
Jikalau Tuhan beserta dengan mereka, maka jauhlah takut dan khawatir dari hidup mereka, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Hamba berdoa untuk keluarga Bapak Yohanes Sapan bersama dengan istri. Tuhan karuniakan kuat dan sehat badani kepada kedua orang tua kekasih kami. Kiranya dinyatakan segala kebaikan-Mu dalam usaha dan kerja mereka. Diberkati Bapak Yohanes Sapan di dalam pekerjaan kesehariannya di bengkel. Pun demikian ibu, di dalam mengupayakan segala yang diperlukan oleh keluarga. Tuhan memberkati. Kami bersyukur bahwa pada hari kemarin ibu rumah tangga Ibu Lydia R. Sapan boleh merasakan pertambahan usia setahun. Karena itu sempurnakan sukacitanya dan lanjutkan kasih pemeliharaanmu untuk perjalanan ke depan. Anak-anak dalam pekerjaan mereka, dalam rumah tangga mereka, cucu-cucu dalam perjuangan meraih masa depannya, Tuhan memberkati. Ya Tuhan, terima kasih. Hamba juga berdoa, menaikkan syukur bersama-sama dengan keluarga Opa Madeten, di mana anak dan cucu kekasih kami, Giovanno, Fabian Pano, atau Gian, boleh Tuhan pertambahkan usianya tepat pada hari ini. Pun demikian, Papa dan Mama Gian, Tuhan pertambahkan usia pernikahan mereka setahun lagi. Terima kasih untuk kebaikan-Mu ini Tuhan. Kiranya kasih-Mu akan terus dinyatakan untuk perjalanan ke depan. Memberkati anak kekasih Gian dalam pertumbuhan dan perkembangannya, dalam segala harapan dan kerinduan cita-cita, sehingga kelak ia dapat meraih masa depannya dan Tuhan dimuliakan. Pun demikian, Papa dan Mama Gian Tuhan berkati di dalam segala usaha, di dalam segala kerja, di dalam segala harapan dan kerinduan mereka. Sehingga damai sejahtera-Mu ada dalam kehidupan rumah tangga. Diberkatilah orang tua kekasih kami, Opa Madeten, di dalam menikmati kebersamaan dengan anak-anak cucu. Terima kasih Bapa. Pun demikian kami berdoa untuk pertambahan usia yang Tuhan karuniakan buat anak dan cucu kekasih kami Felin yang juga berulang tahun hari ini. Kiranya kasih-Mu akan terus dinyatakan dalam tumbuh kembangnya, di dalam meraih hidup dan masa depannya. Biarlah kasih-Mu ya Tuhan akan terus mewarnai kehidupan keluarga dan nama Tuhan dipermuliakan. Teristimewa kami berdoa untuk Bapak Martin Lantang, Tuhan berkati agar boleh dikuatkan di dalam menjalani hidup karunia-Mu. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam kelemahannya, bersyukur untuk Bapak Prof. Randanan yang boleh kembali ke rumah dan sedang menjalani masa pemulihannya. Pun demikian Bapak Prof. TR yang juga sudah ada di rumah menjalani masa pemulihannya. Nyatakan kebaikan-Mu agar kedua orang tua kami boleh kembali kuat untuk menikmati hidup dalam kebersamaan dengan anak-anak cucu. Diberkatilah kiranya cucu kekasih Joshua di Jakarta, pun demikian Chelsea di Toraja. Diberkatilah kiranya saudara kekasih kami, hamba Tuhan Bapak Jonathan Sampetoding, Ibu Alfrida Paembonan, kekasih kami Eki, Resikimus, Tandilino, pun demikian buat Audi, dan semua anak-anak Tuhan, Jenny Papa, dan rekan-rekan kami yang dalam kelemahan. Biarlah tangan-Mu yang penuh kuasa memulihkan keadaan mereka. Terima kasih Bapa. Engkau memberkati seluruh umat-Mu di Jemaat Masaleh, tutup bungkus mereka di dalam kuasa dan rahmat-Mu. Dan biarlah dalam kehidupan rumah tangga, senantiasa dipercukupkan segala berkat yang mereka butuhkan dalam menjalani kehidupan. Memberkati semua opa-opa dan oma-oma di dalam menjalani hidup mereka masing-masing. Anak cucu umat-Mu pun Tuhan memberkati. Terima kasih untuk rumah tangga hamba-Mu. Kiranya Tuhan terus berkati dalam melayani jemaat-Mu di tempat ini. Memberkati hamba-Mu di dalam tugas pewartaan Injil. Pun demikian istri hamba-Mu diberkati di dalam tanggung jawab bersama mengarahkan kehidupan rumah tangga. Diberkati anak-anak hamba-Mu, Epi yang sudah mulai masuk mendaftar, dilapangkan jalan untuk keberhasilan meraih masa depan. Diberkati Ade yang ada di Samarinda, pun demikian Diel yang ada di sini.
dalam kebersamaan untuk ambil bagian di tengah pelayanan jemaat. Diberkatilah Ita, diberkatilah Gary, biarlah kasih-Mu senantiasa ada dalam hidup mereka. Diberkatilah kekasih kami, Pina, dalam tugas bersama untuk melayani di jemaat ini. Pun demikian diberkati Cali di dalam ambil bagian di tengah pelayanan, kelancaran pelayanan melalui live streaming. Diberkatilah kekasih kami Isa dalam kehidupannya, bersama dengan saudara, bersama dengan orang tua, bersama dengan kemenakan. Biarlah kehidupan kekasih kami diliputi sukacita senantiasa, dan ia terus melayani Tuhan sejauh kehidupan yang Tuhan izinkan kepadanya. Terima kasih Bapa. Kiranya damai-Mu akan melingkupi semua orang yang setia menyaksikan tayangan dari Jemaat Masale, sehingga mereka senantiasa bersukacita dan mengalami berkat dari Tuhan melalui pelayanan jemaat-Mu di sini. Inilah doa kami Tuhan, segala syukur kami dan permohonan kami sampaikan kepadamu, bukan dengan nama lain, melainkan nama Yesus Kristus Tuhan Muhalis kami, yang selalu setia mengajar kami doa yang sempurna demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudara-saudaraku, saya jemput kita untuk berdiri, menanti berkat dari Tuhan. Kita mengangkat pujian Kidung Jemaat 344, ingat akan nama Yesus. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, sesoka surga yang bakal. Saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, tetap letakkanlah seluruh harapmu hanya kepada Dia. Yakinlah bahwa Tuhan selalu ada beserta dengan kita. Jangan kamu takut, jangan gemetar. Yakinilah bahwa hidup dan masa depan kita ada di dalam kuasa-Nya. Karena itu arahkan hatimu kepada Dia, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian saudara-saudara, kami mengingatkan bahwa besok khusus PKB GT Jemaat Masale akan melaksanakan ibadah lewat Zoom atau Cloud X. Diharapkan kepada seluruh kaum bapa untuk mengambil bagian di dalamnya, dan karena akan dilaksanakan jam 7, maka renungan dan doa malam akan disiarkan pada pukul 18.30. Jadi sekitar 30 menit sebelum pelayanan PKBGT, kita akan memulai dengan renungan dan doa malam. Demikian yang kami dapat sampaikan. Selamat beristirahat, selamat malam, dan saya serahkan kembali ke liturgis. Demikianlah ibadah keluarga online kita hari ini. Kiranya
firman yang disampaikan kepada kita menjadi penuntun dalam kehidupan keluarga Bapak Yohanes Sapan, keluarga Bapak Nathaniel, keluarga Bapak Dr. Andus Edimanga, dan kehidupan kita bersama. Tuhan Yesus memberkati.